Halo teman-teman pekebun alpukat semuanya, salam sejahtera buat panjenengan semuanya. Pada video kali ini saya akan membagikan sedikit tips buat rekan-rekan semuanya tentang pencegahan kerontokan bunga dan buah pada tanaman alpukat. Oke teman-teman, sambil kita berkeliling kebun, semoga nantinya video ini bisa bermanfaat buat panjenengan semuanya. Nah teman-teman, kerontokan bunga dan buah pada tanaman alpukat itu umumnya terjadi karena beberapa faktor. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu teman-teman, yang pernah saya alami dan saya ketahui. Yang pertama karena faktor kimia teman-teman, atau kekurangan unsur hara. Nah, untuk tanaman alpukat pada saat memasuki tahap berbunga dan berbuah, unsur hara yang diperlukan dalam jumlah besar itu adalah unsur hara fosfat dan kalium teman-teman. Kandungan nutrisi kedua unsur hara tersebut dapat memperkuat jaringan pada batang, ranting dan tangkai bunga, sehingga tangkai bunga atau tangkai buah menjadi lebih kuat, dan itu akan meminimalkan teman-teman, meminimalkan kerontokan pada bunga atau buah alpukat. Nah, untuk itu teman-teman, pengaplikasian pupuk yang kaya kalsium dan fosfat harus rutin dilakukan 3 bulan sebelum tanaman alpukat memasuki masa fase generatif atau memasuki masa berbunga dan berbuah. Jenengan bisa menggunakan arang atau mengaplikasikan arang 3 bulan sebelum memasuki masa berbunga dan berbuah, atau juga bisa menggunakan pupuk MKP teman-teman. Di sini saya hanya memakai arang, jadi 3 bulan sebelum memasuki fase generatif saya tambahkan 1 bak atau gerobak arang teman-teman, karena di dalam arang kandungan kalium dan fosfatnya cukup tinggi dan itu sangat mudah untuk didapatkan. Bila panjenengan tidak mau repot, bisa menggunakan pupuk MKP teman-teman, bisa MKP Pak Tani atau Merauke. Ini daunnya berindil teman-teman, tapi biasanya kalau alpukat varietas Markus memang seperti ini, cenderung bisa menjadi buah nantinya teman-teman. Sepengetahuan saya hal ini enggak bermasalah teman-teman, yang penting pada batang terdapat cadangan makanan yang cukup untuk membesarkan buah-buah ini. Rendelnya juga sangat lumayan banyak teman-teman. Ini ada beberapa varietas alpukat Markus di sini juga. Nah, hal yang kedua adalah teman-teman, kerontokan bunga dan buah yang disebabkan karena faktor alam, yaitu tingginya curah hujan seperti saat ini, di mana tanaman alpukat pada saat berbunga itu seharusnya masih dalam musim kemarau, tapi pada saat ini di sini di daerah saya
musim penghujan datangnya lebih awal teman-teman, jadi menyebabkan banyak kerontokan pada bunga atau pentil, sehingga beberapa alpukat atau jenis alpukat yang tidak tahan terhadap cuaca ekstrim tersebut mengalami kerontokan. Pengaruh dari curah hujan yang tinggi teman-teman, atau datangnya musim penghujan lebih awal, itu menyebabkan lengketnya benang sari, sehingga nggak bisa teman-teman membuahi butik. Kalau untuk tanaman yang ada di pot itu lebih gampang teman-teman, jadi kita bisa memberi naungan, misalnya seperti memberikan plastik UV selama masa berbunga sampai berbuah. Tapi itu berbeda sekali teman-teman bila diaplikasikan di kebun, dan mungkin akan memakan banyak sekali biaya. Ini varietas alpukat Miki teman-teman. Memang kalau varietas Miki itu cenderung lebih pendek, pohonnya lebih pendek, jadi mudah sekali untuk dirawat. Oke, sambil kita jalan-jalan teman-teman. Sebenarnya hari ini saya melakukan pengontrolan terhadap hama teman-teman. Ini saya lagi istirahat sebentar, lalu mengambil beberapa video buat jenengan. Kalau varietas Miki seperti ini teman, tangkainya. Dan yang ketiga adalah serangan serangga teman-teman. Hama-hama ini umumnya menyerang pada saat pembentukan bunga dan sampai pembentukan buah teman-teman. Jadi pada saat proses bunga mulai mekar sampai menjadi pentil, itu rawan sekali diserang hama seperti ulat dan kutu putih yang biasanya menempel pada daun teman-teman, pada bawah daun. Untuk teman-teman semuanya, perhatikan serangan hama-hama tersebut. Biasanya kalau kutu putih atau kutu penghisap itu indikasinya banyak sekali semut teman-teman, yang ada di pohon. Semut-semut kecil itu yang kalau gigit pedes itu seperti ini teman-teman. Semut yang biasanya memakan atau zat yang dibawa oleh kutu putih itu, mereka sangat gatal sekali dan pedas ketika mengenai kulit kita. Ini varietas aligator teman-teman, seperti ini jadi contoh perentilnya. Ini contoh perentil dari buah aligator. Dia agak lonjong teman-teman, besar, agak lonjong. Kulitnya nanti kalau sudah tua itu tipis sekali kulit buahnya teman-teman, dan rasanya pun juga gurih. Di atas masih ada teman-teman, tuh kelihatan banyak sekali dompolannya. Sayang tinggi sekali teman-teman untuk tanaman atau pohon aligator ini. Tuh teman-teman, mereka cakep sekali. Kalau menurut saya untuk varietas aligator memang sangat genjah dan produktif sekali teman-teman. Tapi kalau untuk pasar saat ini mungkin agak berbeda. Tangkainya seperti ini, dompol tuh. Oke kan teman-teman, varietas ini, pohon ini teman-teman usianya saat ini sekitar 4 tahun, dan ini bongsor sekali, alas tinggi raksasa. Tapi buahnya juga lumayan banyak di sana teman-teman, di tengah-tengah sana. Tuh juga ada tuh dekat sini.
Tahun lalu saya pernah nimbang teman-teman untuk produktivitas buahnya. Pada saat awal berbuah, tanaman ini yang satu ini teman-teman, ini sudah bisa mendapatkan 40 kilo. Oke, ini ada tanaman serai juga. Mungkin suatu hari nanti akan saya kembangkan teman-teman. Ini hanya tahun kemarin saya hanya melakukan uji sampel, menanam beberapa serai di sini. Ternyata juga bagus nih. Mungkin nanti akan saya kembangkan lagi. Kalau untuk tanaman serai positifnya nggak dirusak sama tikus teman-teman, dan harga jualnya pun tergolong gampang. Ini usia sekitar 1 tahun. Dulu awalnya hanya nanam 2 tancap atau 2 bibit. Coba. Cari tempat yang agak rindang. Nah, rekan-rekan semuanya, ada lagi nih serangan hama yang juga berakibat produktivitas alpukat kita bisa menurun. Hama tersebut adalah jamur patogen, antraknosa, dan jamur busuk buah teman-teman. Untuk pengendaliannya kita perlu menggunakan fungisida. Kita bisa semprot secara rutin, dan apalagi saat ini adalah musim penghujan, dengan bisa memakai fungisida yang berbahan aktif manap untuk penyakit antraknos, dan atau fungisida berbahan aktif zineb teman-teman untuk pengendalian busuk buah. Juga penting teman-teman, pembersihan gulma di bawah pohon juga sangat membantu mencegah merembetnya serangan jamur. Dengan mesti rutin membersihkan rumput-rumput, apalagi kalau tanamannya udah rimbun, biar enggak terlalu lembab di area perakarannya. Oke teman-teman, itu sedikit pengetahuan yang dapat saya sampaikan. Semoga ada sedikit manfaatnya buat panjenengan semuanya. Tetap semangat berkebun untuk Indonesia hijau.